menjadi apa ya, menjadi cita-cita saya ketika saya pensiun. Saya tidak boleh nganggur. Oke, Iya. ya. Jadi, hampir tidak dipungkiri bahwa ketika seorang pegawai negeri pensiun, bingung dia, Oke, ya toh, bingung mau kerja apa, begitu toh. Sehingga saya punya pemikiran bahwa saya harus bisa, kalau saya bisa mendapatkan tempat, saya akan mengelola satu tempat yang tidak usah besar, Oke. kecil. Sahabat terkasih, hari ini di sore yang indah ini, tim UKM Aufi tiba-tiba mendapat kesempatan berkunjung ke lokasi wisata yang dikelola oleh Pak Lukas dengan Ibu Esther. Ibu Esthernya masih di belakang sana, nanti biar menyusul kemudian. Pak Lukas, kami karena ini baru kunjungan kali pertama dan ini pun tidak sengaja, Bapak boleh menceritakan bagaimana Bapak mengelola kegiatan wisata ini, lalu apa daya tarik utamanya, lalu bagaimana Bapak akan mengembangkan wisata di tepi pantai yang sangat indah ini. Nah, nanti mungkin Mbak Esthernya mungkin segera menyusul. Silakan Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin saya mulai dengan latar belakang. Baik, background saya itu sebetulnya pariwisata Pak. Oke. Jadi saya ini pensiunan PNS yang hampir seluruh karir saya itu di Dinas Pariwisata Pak. Oke. Dinas Pariwisata Kabupaten Sigar. Nah, karena saya berada di Dinas Pariwisata, maka otomatis saya tahu di mana-mana di Kabupaten Sigar ini tempat wisatanya yang bagus itu di mana. Oke. Sehingga saya tahu bahwa daerah sini ini namanya Teluk Maumere. Teluk Maumere. Teluk Maumere. Sangat yang indah. di depan itu, di depan ini Gunung taman apa? laut. Ini taman laut, Pak. Oh, taman laut. Taman laut yang namanya Taman Laut Gugus Pulau Teluk Maumere. Oke. Iya. Iya. Makanya Pak, lihat di sini sudah mulai muncul hotel-hotel, Pak. Oh iya. Untuk sebetulnya itu untuk orang berwisata ke sana, mereka bisa menginap di sini. Nah, saya tertarik di situ, Pak. Oh, tertarik. Jadi karena ada taman laut, Ada taman laut. lalu di sana pun ada gunung. Di sana itu ada. Selamat sore Ibu Esther, Mbak Esther. Silahkan gabung, kita lagi Jadi bincang-bincang. ini istri saya yang kami sama-sama memulai usaha ini. Jadi Pak, saya Lanjutkan Pak. Jadi mungkin background adanya tempat ini sebetulnya itu saya tertariknya itu karena salah satu wisata unggulan di Kabupaten Sigar ini adalah taman laut yang namanya Taman Laut Gugus Pulau Teluk Maumere. Oke. Itu di depan ini Pak. Iya. Di depan ini ada pulau-pulau Pak. Ini namanya Pulau Besar. Di sebelah sananya itu ada Pulau Kojadoi, lalu di sana lagi ada Pulau Pangabatan, Pulau Babi lagi, lalu Pulau Pemana. Itu daerah pulau-pulau ini taman laut semua Pak. Oke. Nah, jadi daerah di sini merupakan daerah pariwisata.
Oh iya, Ya, dalam rencana induk pariwisata Kabupaten Sika itu ini tempat ini sebetulnya. Master plan-nya ada di sini. Master plan-nya itu ada di sini. Oke. Wisata unggulannya di sini. Makanya saya tertarik. Saya kepingin itu punya tempat satu, tidak usah besar juga, tidak apa-apa. Yang penting ada tempat untuk saya bisa membangun usaha di sini sekaligus untuk tempat peristirahatan saya ketika saya sudah tua. Emang sekarang belum tua, Pak? Sudah, Pak. Rambut sudah Iya, putih justru sama itu. kita Waktu itu saya pikiran saya seperti itu. Oke. Begitu. Ya. Sehingga sekarang ini sudah ada tempat di sini, jadi sekalian untuk sebagai usaha dan juga sebagai tempat peristirahatan. Begitu, Pak. Tadi saya sebenarnya di dalam benak saya Mbak Esther kan bilang, oh di sana ada pondok. Saya pikir pondok itu ya memang pondok untuk wisata, tapi tidak terpikir kalau untuk tempat tinggal. Iya. Dan ternyata Bapak di sini kerasan ya, Sangat kerasan. sangat kerasan. Nah, Pak, terkait kalau kita mau ke Taman Laut, itu apa sarananya ke sana? Kalau misalnya ke Taman Laut itu biasanya itu kita menggunakan itu perahu motor itu sewaan dari salah satu desa di sini namanya Desa Nangahale, itu tempat nelayan. Oke. Ya, tempat nelayan di situ itu mereka biasanya mempersiapkan perahu motornya untuk orang berwisata ke Taman Laut seperti itu. Bapak terpikir sendiri nggak misalnya untuk membuat perahu untuk fasilitasi ke sana? Membuat perahunya sebetulnya itu pikirannya itu ada. Yang tidak ada? Yang tidak ada itu uangnya. Lah kan ada koperasi KSP Kopdit Pintu Air, Pak. Itu kan asetnya sekarang triliun. Bapak bisa menggunakan itu kan, Bapak anggota KSP Kopdit Pintu Air kan? Ibu juga kan ya? Oh iya, kan gampang sebenarnya. Pak, ini sebagai master plan pariwisata Kabupaten Sika, yang Bapak harapkan seberapa lama lagi ini akan menjadi pusat wisata, Pak? Iya, kalau berbicara tentang berapa lama lagi, ini kan sangat tergantung dari perkembangan wisatawan ya, Pak ya. Perkembangan wisata. Kalau kita lihat perkembangan wisatawan sekarang kan mulai dari Bali, Lombok, sekarang sudah sampai di Labuan Bajo. Oke. Ya kan? Yeah. Sudah sampai di Labuan Bajo. Di Flores ini sudah sampai di Labuan Bajo. Nah, yang kita harapkan itu setelah Labuan Bajo itu dia harus merambat dari Flores Barat sampai ke Maumere, sampai ke Flores Timur, Lembatasan. Begitu. Dan Pintu Air sendiri sudah punya sarana pariwisata ya. Jadi dari Pintu Air pun bisa digiring ke sini ya. Itu bisa menjadi kerjasama kan nantinya kan? Bisa. Ya, Pak. Ini kan pariwisata membutuhkan tempat menginap. Bapak sudah mempunyai berapa pondok kalau itu dikatakan pondok untuk menginap, Pak? Lalu bagaimana biaya menginapnya seperti apa? Ya. Kalau untuk pondoknya ini dalam rencana saya, Pak. Ini sesuai dengan ukuran ya, ukuran tempat ini. Sebetulnya saya rencana itu ada paling tidak itu sekitar 4 cottage ya. 4 bungalow ya, 4 cottage seperti ini. Jadi rencana saya itu ada 4, lalu ada 1 bangunan utama. Nah, sekarang saya sudah bangun 1. Saya sudah bangun 1 yang sudah bisa dipakai, itu yang di sebelah sana itu. Ini yang cottage-nya? Iya, cottage-nya. Bungalow-nya sudah 1. Sekarang bangunan utamanya juga ini sudah saya bangun, ini masih dalam tahap penyelesaian. Nah, nanti selanjutnya itu saya akan rencana bangun satu sudah di situ, di sini 1 lagi, lalu di belakangnya ini juga kalau bisa itu satu lagi, sehingga ada 4. Ada 4 itu saja sudah maksimal. Lahan Bapak yang di pinggir pantai ini berapa hektar? Kalau di sini ukurannya itu cuman ini, Pak, 27 plus 35. 27 lebarnya? Iya, 27 lebar depan jalan ini kan sama dengan ini, Pak. Oh iya. Sama, Pak. Jadi lebar depan jalan dengan lebar lahan yang ada di pantai sama? Sama. Iya. Itu 21, sementara panjang dari jalan ke pantai ini 35. Pak, sebagai master plan Pemda, apa saja yang pernah diberikan kepada warga yang di sini yang sudah mempunyai kegiatan awal di dunia wisata, Pak?
Pemdanya sendiri gitu. Kalau soal Pemda barangkali mungkin saya tidak punya apa ya. Tapi kan Bapak bisa merasakan apa yang Oh, kalau Pemda, kalau saya sekarang posisi saya sebagai masyarakat ya. Iya. Posisi saya sebagai masyarakat ya. Jadi kalau dari pihak Pemda itu mungkin lebih apa ya? Lebih memberdayakan ya. Lebih memberdayakan, memfasilitasi kebijakan. Kebijakan pasti. Memfasilitasi dalam hal kebijakan dan juga lebih memberdayakan masyarakat, lebih masyarakat pengusaha pariwisata. Oh iya. Pak, potensi lain untuk mendukung pariwisata kan tidak hanya pemandangan yang indah. Betul. Yang sudah ada di sini apa saja, Pak? Yang sudah ada di sini, ini kan jadi kalau dibilang potensi yang ada di sini, pertama kan sebetulnya view ya. Iya, view ya. View-nya yang ke laut ya. Itu orang biasanya paling suka itu sunsetnya Pak di sini. Oh, sunsetnya. Iya, sunsetnya. Oke. Pak, sunset kalau kita bisa lihat mataharinya itu langsung tenggelam di sana Pak. Iya. Jadi kalau sore itu orang biasanya itu datang untuk menikmati sunset. Itu yang pertama. Itu. Lalu yang potensi selanjutnya itu tentu saja itu mungkin orang bisa ke taman laut, orang bisa ke taman laut, ke apa ya, untuk menikmati snorkeling, diving. Iya. Nah itu di daerah sana. Dan ini kan kesananya kan apa namanya taman laut ya. Taman laut itu kan perlu sarana. Yang sarananya Bapak sendiri akan bekerja sama atau akan membuat prasarananya ke sana, Pak? Kalau untuk membuat prasarananya ya sebetulnya kepingin, cuma kan persoalannya itu kan uang tadi itu. Ya, itu. Jadi mungkin kalau misalnya tamu itu biasanya itu kita kerjasama dengan masyarakat supaya masyarakat yang saya bilang tadi di daerah Nanghale tadi yang punya perahu motor tadi itu kan bisa manfaatkan. Jadi bagi-bagi rezekinya adalah bekerja sama dengan nelayan yang punya perahu, lalu Bapak yang menyediakan fasilitas penginapan, lalu apa namanya keindahan alam yang di sana yang paling menonjol kecuali taman lautnya apa, Pak? Pemandangan Pak ya, pemandangan pasir ya, pasir putih itu salah satu pulau di situ Pak ya. Oh itu di sana ada pasir putih ya? Ada satu pulau Pak ya, ada pulau itu namanya Pulau Pangabatan, itu pulau pasir putih Pak. Pulau pasir putih yang di situ itu hanya ada satu desa. Hanya satu desa? Hanya satu desa. Penduduknya berapa banyak? Kalau penduduknya itu, penduduk satu desa itu tidak terlalu banyak juga sih Pak, karena mereka itu punya nelayan. Ya, jadi di situ itu hanya satu desa di Pangabatan sana yang namanya Desa Perumahan. Lalu sebelah sini lagi itu ada lagi satu pulau kecil. Apa itu? Itu pulaunya itu namanya Pulau Kojadoi. Oke. Pulau Kojadoi yang di situ juga sebetulnya tempat wisata yang bagus, Pak. Tempat wisata bagus sekali di situ. Sudah dikelola? Di situ dikelola sama masyarakat di desa. Oh iya. Batu Purba. Iya, ada bukit ya. Ada bukit di pulau itu, pulau kecil tapi ada bukitnya, dan bukit itu batu semua, Pak. Batu semua. Batu semua. Batu semua, dan di situ mereka jadikan, mereka bilang itu namanya Batu Purba. Batu Purba. Batu Purba. Iya. Mereka jadikan tempat wisata di situ. Pak, Jadi seperti itu. Ini kembali lagi. Ini kan saya kan masih termasuk yang awam ya daerah sini. Ya. Ini kalau pariwisata kan harus aman. Betul. Kalau malam terutama harus aman gitu. Menurut Bapak untuk menunjang pariwisata keamanan di sini seperti apa, Pak? Kalau untuk keamanan sampai sekarang ini saya kira itu masih kondusif ya. Masih kondusif. Masih kondusif. Sehingga kalau bilang keamanan itu saya kira masih baik. Iya. Mbak Esther, tolong dibantu Bapak ini, Mbak Esther bisa memberikan tambahan pemikiran yang ada di dalam pemikiran konsep ke depan. Silakan Mbak Esther. Manggilnya Mbak aja biar awet muda. Silakan. Terima kasih Bapak. Jadi kalau menurut saya memang bukan orang pariwisata, tapi menurut hemat saya itu kalau misalnya ada kayak macam
pemberdayaan yang langsung ke macam UKM yang kecil-kecil begini. Contohnya tadi seperti Pak Luka sampaikan tadi, pengennya untuk buat perahu untuk sampai ke sana. Memang keterbatasan dalam ini. Bisa itu ada satu bantuan yang bisa memperingan bagaimana caranya. Misalnya kalau tadi Bapak bilang ada di koperasi tadi, misalnya memperingan mungkin bunganya dikasih kecil supaya kami bisa memanfaatkan seperti itu. Kan ini kan KSP Kopdit Pintu Air kan akan mengembangkan UKM. Bagaimana kira-kira nanti Mbak Esther, Pak Lukas sebagai anggota Pintu Air akan mengambil juga mungkin oleh-oleh untuk para wisata yang ada menginap di sini. Bagaimana kira-kira ke depannya? Maksudnya untuk Oleh-oleh untuk itu nanti kita kerjasama dengan UKM lainnya. Di UKM lainnya tuh saya lihat tuh ada beberapa yang ada souvenir yang untuk tas itu, maksudnya begitu. Jadi kan ada bisa kolaborasi dengan teman-teman UKM lainnya untuk menitipkan misalnya barang-barang cindera matanya di sini. Oke. Saling kolaborasi tuh. Saling kolaborasi Iya. ya. Nah, gambaran Pak Lukas ke depan ini tentang fasilitas fasilitas kepariwisataan yang Bapak konsepkan untuk Bapak sendiri bagaimana? Kalau saya berpikir bahwa ini kan di depan ini kan taman laut. Jadi paling tidak itu kan kita harus memanfaatkan taman laut ini sebagai sebagai penghasilan di bidang pariwisata. Yaitu dengan cara itu mungkin kerjasama dengan orang desa dalam hal perahu motornya seperti tadi, sehingga kedepannya itu usaha ini bisa berjalan karena satu-satunya tempat di sini taman laut ini sebetulnya itu sangat membantu untuk perkembangan pariwisata khususnya di masyarakat di Teluk ini, Teluk Maumere ini, seperti itu. Lalu selanjutnya itu saya juga berpikir bahwa kita di sini kan sebetulnya usaha kecil yang masih belum berkembang, sehingga untuk mendukung perkembangan, untuk mendukung wisata di taman laut ini kan kita paling tidak kan kita punya fasilitas diving, fasilitas diving dengan fasilitas snorkeling. Itu paling tidak kan kita punya. Itu harus ada, kita siapkan supaya ketika tamu datang atau wisatawan datang itu mereka mau pergi ke laut, itu kita punya peralatan seperti itu gitu loh. Peralatan seperti itu harganya berapa banyak sih Pak? Kalau harganya itu ya pasti puluhan semua Pak. Puluhan juta? Ya puluhan juta. Ya tapi kan kembali lagi bahwa ini kan ada lembaga keuangan yang Bapak punya, Ibu punya, yang namanya Pintu Air. Ketika ini mempunyai potensi besar untuk mengembangkan wisata untuk daerah, lalu untuk penghasilan untuk keluarga, penghasilan untuk masyarakat, itu kan sebenarnya kan sangat didukung oleh lembaga keuangan ini. Jadi kan seperti itu Pak, itu kan suatu kesempatan. Cuma kan saya pikir juga kan tidak semudah itu untuk kita mengimplementasikan, karena ini kan kita kan harus bicara berkaitan dengan bagaimana pariwisata ini bisa berkembang. Ya, bagaimana misalnya untuk mempersiapkan itu peralatan tadi peralatan selam tadi. Itu kan tidak hanya mempersiapkan saja, tapi kan harus mempersiapkan SDM-nya, sumber dayanya, sumber daya manusia. Mereka kan kesana kan harus ada guide-nya, guide dive-nya. Nah, seperti itu kan kita harus persiapkan semua. Kita tidak hanya taruh saja di sini, tapi bagaimanapun kan harus ada guide dive yang bisa membawa mereka ke sana untuk menunjukkan mereka, menjaga keselamatan mereka. Tidak hanya menunjukkan saja, tapi menjaga keselamatan. Itu kan tidak sesimpel seperti itu Pak. Nah, pertanyaannya kan karena andalannya adalah taman laut gitu. Di sini kira-kira sudah ada yang menjadi guide dive itu Pak? Ada ya. Berapa orang sudah?
Di sini dari pariwisata, dari dinas pariwisata juga ada, dan juga dari desa di sini juga ada. Dari Maumere pokoknya dari kelompok-kelompok Diving. diving itu mereka ada. Artinya kan sebenarnya Bapak tinggal memfasilitasi sarana, Iya. karena SDM-nya sudah ada lah, kalaupun itu kan seperti itu kan sebenarnya. Nah, lembaga keuangannya Bapak sama Ibu mempunyai lembaga keuangan sendiri yang sangat mandiri dengan aset yang triliun itu kan akan, apalagi pintu air sendiri juga mempunyai tempat wisata kan sebenarnya sangat bisa berkolaborasi kan Pak. Harus duduk bar. Ya itu tadi, jadi kan perlu bicara ya, perlu duduk dan bicara kalau berkaitan dengan itu. Oke. Ya. Pak, taman laut saya belum pernah menyelam karena saya nggak bisa nyelam. Betul. Itu isinya apa sih Pak? Yang namanya taman laut itu berarti di situ kan banyak coral reef ya. Jadi rumput-rumput coral ya. Iya, Jadi coral ya. taman laut yang indah, yang bagus, di mana di situ juga terdapat itu ikan-ikan yang sangat bervariasi ya, sehingga wisatawan itu sangat tertarik untuk melihatnya ke sana. Jadi tapi jenis-jenisnya Bapak sendiri belum bisa. Belum. Kapal. Oh iya. Ada kapal apa yang kapal tua itu? Oh ya, jadi Mereka ini di pasir. sini ada kapal Jepang ya. Kapal Jepang yang dibom sehingga dia tenggelam di sini, di teluk sini. Iya. Sehingga itu juga dijadikan Jadi sebagai tempat destinasi, salah satu destinasi wisata. Itu kapalnya besar. Kapalnya lumayan besar. Jadi dibom sehingga dia tenggelam, tapi akhirnya kan sudah lama ya, lama sehingga dia punya peralatan di dalam semua juga, orang sudah angkat semua, tapi jelas itu di situ juga. Bangkai kapalnya masih di situ Ada, ya? bangkai kapalnya ada. Oh, dan itu nggak boleh diambil mungkin ya Oh, nggak sekarang boleh, ya? nggak boleh. Itu kapal yang tahun Sekitar berapa? tahun 42-an Pak. 42-an. Kapal perang. Iya, Kapal perang. Iya. Bukan kapal penumpang kan? Bukan. Kapal perang ya? Iya. Oh iya. Gitu. Pak, bisa Bapak ceritakan lebih panjang karena saya bukan orang pariwisata Pak. Kesulitan apa yang Bapak alami misalnya, lalu jangkauan ke depan apa yang mesti harus dilakukan, silakan Pak. Oh ya, jadi ini Pak ya, setiap tahun itu daerah ini Pak ya. Mulai dari ini Pak, dermaga kecil satu di sana itu ke timur. Ke timur itu biasanya itu pada bulan-bulan mulai Desember, Januari, Februari, Maret, April itu biasanya mengalami hempasan gelombang yang besar luar biasa Pak. Abrasi kena? Iya, abrasi. Abrasi kena semua. Ini pohon-pohon sampai tumbang semua Pak ini. Oh, Gitu, jadi karena abrasi ya? Iya, karena abrasi sehingga ya sebetulnya ya kami daerah sini sebetulnya juga mengharapkan supaya kalau bisa itu kan ada semacam tanggul ya, semacam tanggul yang dibuat di Maumere itu. Oh iya, itu, iya. itu. Artinya di batas itu ya? Iya. Ya, artinya tanggulnya kan di dalam situ kan? Iya, di dalam situ. Supaya tidak Iya, menjadi ini, Pak. abrasi kan? Naik semua di sini nih. Sampai di sini, Pak. Oh, sampai di sini. Pasir. Oh, iya. Itu sekitar bulan-bulan itu. Itu memang itu langganan tiap tahun. Langganan tiap tahun. Nah, Tapi itu bukankah juga menjadi daya tarik tersendiri? Betul. Kecuali tidak sedahsyat seperti itu, Pak. Oh. Tapi kalau sudah seperti itu kan Tanah habis. Oh, Begitu, Pak. iya. memang iya. aslinya itu laut itu tidak boleh ditanggul seperti itu kalau mau tempat wisata yang bagus. Oh, Begitu. iya. Tapi ketika keadaan seperti itu kan kita tidak mungkin juga kan kita bertahan terus seperti itu, Pak. Iya, Harus iya. ada usaha. Tetapi itu harus seimbang ya. Kalaupun ditanggul harus menjaga keamanan yang lain ya. Misalnya alamnya itu kan harus Iya. terjaga kan. Betul.
soal alamnya itu memang harus dijaga. Kalau mau mengembangkan pariwisata yang bagus, ya memang harus menjaga alam. Iya, iya. Pak, untuk menjaga alam kan juga tidak gampang. Apa yang telah dilakukan oleh mungkin masyarakat di sini sebagai tempat Iya. tujuan wisata? Kalau di sini nih saya lihat masyarakat ya, saya lihat masyarakat di sini itu mereka tanam waru, Pak. Tanam? Waru, Pohon waru, iya. Pohon waru itu sepanjang ini. Tapi karena hempasan ombak terlalu besar Berpisah. tadi sehingga hanyut hanyut semua begitu, Pak. Padahal akar pohon waru kan Sudah juga keluar. panjang kan? Panjang. Panjang, iya. Tapi kan setiap tahun misalnya ya, ini ditanam misalnya awal musim penghujan, misalnya di sini kan biasanya bulan Oktober November itu baru hujan ya. Nah, ketika bulan-bulan itu ditanam, kan sebentar lagi 1-2 bulan lagi kan ombak besar, kan dia belum kuat kan, Pak? Oh, Seperti itu. Pak, ombak besar itu pas bulan-bulan apa? Bulan mulai Desember, Pak. Biasanya Bulan itu Desember, Desember, ya. Januari, Februari itu puncak itu, Pak. Jadi kalau menanam pohon waru bulan Oktober November bentar lagi. segera kena korban Iya, ya, jadi itu. korban jadi, ya. Jadi kelihatannya sulit kalau untuk Sia-sia. buat seperti itu. Nah, selain pohon waru kan, Ya. itu terus ada itu yang apa namanya, yang pohon yang memang di pinggir laut itu. Bakau maksudnya. Bakau. Di sini bakau itu kayaknya mungkin tidak cocok. Oh, Untuk sisi Karena begini, bakau itu untuk habitatnya itu dia harus berada di pasir yang berlumpur. pasir berlumpur. Iya. Sementara di sini Di bebatuan. sini itu batu dengan pasir kerikil, Oh. begitu. Jadi memang dia tidak hidup ya, susah untuk hidup. Pak, kedua-duanya sebenarnya kan mempunyai keindahan tersendiri ya. Batu dihampar begini indah juga. Betul. Lalu pasir pun indah juga gitu. Iya. Menurut Bapak nih, daya tarik pasir putih dengan batu yang hamparan kayak gini sebagai orang pariwisata lebih menarik mana, Pak? Kalau itu antara pasir dengan batu, itu dia punya keunikan sendiri-sendiri, Pak. Oh, berbeda ya. Ya, berbeda. Hmm. Jadi kalau misalnya pasir itu kalau di tempat yang memang aman, artinya tidak ada ombak, Oke. tidak ada ombak yang besar seperti di sini, memang itu bagusnya itu pasir putih. Pasir, ya tidak hanya pasir putih, pasir hitam juga tidak apa-apa, tapi yang berpasir, pasir yang membentang itu bagus. Tapi ketika tempatnya itu menjadi tempat hempasan gelombang yang besar, itu memang sebaiknya itu mungkin batu Batu, dan ya. kerikil, Pak. Seperti itu. Pak, ini kan ada pohon kelapa nih di belakang Bapak ini. Ya, Ya, ini tujuannya untuk apa? Untuk mengganti, mengerem hempasan ombak atau untuk apa ini? salah satunya itu. Salah satunya. Salah satunya itu. Satunya lain? Satunya yang lain itu yang ya untuk keindahan. Oh, untuk keindahan. Karena di pantai. Mm-mm. Dan yang ketiga itu untuk kita konsumsi sendiri, Pak. Oh Ya, iya. jadi di sini kan pantai. Ketika ada wisatawan yang mungkin mau ke Pemuda, kita tidak perlu cari di tempat. silakan seperti itu. Silakan. Sudah berapa sekarang di lahan Bapak sudah ada berapa pohon kelapa, Pak? Pohon kelapa di sini ini ada 7. Ada 7. Ada 7 yang ini jenis kecil kayak begini. Tapi kalau yang ini, Pak, yang ini satu ini dengan satunya lagi di situ, itu sebetulnya saya cuma taruh begitu saja Kebaikan. sebagai apa ya? Ya cuma taruh saja Ganti biar aja. kelihatannya bagus begitu, tapi sebetulnya itu saya juga pakai untuk daun, untuk atap saya punya Oh iya. iya. gazebo kecil ini. Oh iya. Jadi banyak manfaatnya ya. Banyak. Akarnya untuk nahan air Ya. laut, daunnya untuk apa namanya, Ya, gazebo, gazebo. lalu buahnya dijual untuk apa, tamu ya. Bapak pintar banget ya nyari duitnya. Apa ini? Pak, ini mungkin boleh dijelaskan ini pohon apa, akarnya menjadi seperti ini? Apakah ini dulu juga tanaman atau hidup dengan karunia Jadi, Tuhan, Pak? Begini, Pak. Ini namanya itu pohon ini namanya pandan. Pandan. Nah, pohon pandan ini sudah ada di sini. Ketika saya beli itu memang sudah ada di sini. Dulu itu tidak
tidak bersih seperti ini, banyak tumbuh di mana-mana. Jadi saya melihat mana yang harus saya bersihkan, mana yang saya lepas. Jadi yang ini yang saya lepas. Seperti itu. Ini mempercantik pemandangan Mempercantik, ya. Iya. Mempercantik. Ada berapa pohon pandan, Pak? Ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, pandan apa ini namanya? Ini pandan hutan, Pak. Oh, pandan hutan. Pandan hutan. Pak, kalau ini kan bisa ditanam, kalau pandan hutan bisa menjadi Bisa, pemandangan bisa. indah begini. Bagaimana cara nanamnya? Dia ada ini, Pak, ada anakan. Oh, ada Ini anakan. di satu itu, Pak. Pak lihat di bawah ini. Ini di bawah itu. Oh, iya. Bukan, Pak, ini. Mana? Itu yang tumbuh di sana. Oh itu. Oh, Bapak. iya. Yang hijau di Yang sana. hijau, Iya, kecil iya, itu. iya. Itu Bisa dibawa pulang. itu bijinya itu. Begitu. Bibitnya. Ini kan kayak menjadi pintu gerbang ya, Iya. nanti ya. Akan diarahkan ke sana kali ya. Memang begitu. Oh, menjadi pintu gerbang. Iya. Itu sebetulnya kan dia lurus begini, tapi saya bentuk. Oh, iya. Saya bentuk begitu supaya seperti pintu gerbang. Jadi orang dari sana itu masuknya lewat situ. Gitu. Oke, Pak. Jadi sekarang kita gazebo yang bisa dipindah yang mana? oh ya. Gazebo yang bisa dipindah. Jadi begini, Pak. Gazebo ini sebetulnya itu bisa diangkat ketika anak-anak seperti yang Ibu bilang tadi mau camping ya. Nah, itu Camping kan ya. mereka mau tempat di sini mereka pakai semua. Jadi Coba kayak apa? berat, Pak. Berat. Bapak nyuruh mindah tamu. Oke, ya coba. Enggak beneran. Nah, jadi seperti ini. Wih. Angkat di sini ada 4 orang ya. Oke. Nah, Kalau 3 nggak mungkin ya. nggak mungkin. 4 orang. Itu tidak seimbang kalau 3. Jadi ini bisa dipindahkan ke pojok sana, ditaruh di sana supaya mereka bisa bentang Tenda sendiri di sini. sendiri di sini. Itu untuk kebutuhan seperti itu. Kalau apa namanya, homestay kan baru satu. Baru satu. Kalau misalnya ada tamu lain nginep di sini tapi tidur di sini boleh? Boleh saja sih, tapi kok rasanya tidak apa ya? Tidak tega lah. Tidak gitu. tega kalau tamu sampai tidur di luar toh. Iya. Begitu. Ya, memang ya kedepannya kita berusaha untuk membangun lagi untuk beberapa cottage lagi supaya tamu tidak sampai tidur di luar, Pak. Iya. Pak, ini kan daun kelapa yang tadi tanaman Bapak sendiri. Itu Ini gagasan seperti ini bagaimana ceritanya? Gagasan memanfaatkan daun kelapa ini? di sini ini memang biasanya itu ya rumah saja. Rumah saja zaman dulu itu rumah itu dari daun kelapa semua, Pak. Jadi untuk cara membuat daun kelapa ini saja saya buat sendiri, Pak. Oh. Bapak heran kan? Saya Coba karena nggak ngerti, Coba heran lihat. lah. Nah, Iya. Ini seperti ini, daun kelapa seperti ini. Ini saya buat sendiri. Oh. Jadi daun kelapanya itu kita pesan di orang di depan sana yang punya pesta sekarang ini. Saya minta daun kelapanya bawa ke sini. Saya buatkan seperti ini. Nah, untuk mencukupin kebutuhan segini habis berapa ribu, Pak? Dari semua ini ya, ini sampai di atas ini kurang lebih 10-an. 10 Ya kurang 10 juta. 7 Oh, 7 juta. Tapi ini kayunya kayu apa nih? Kelapa. Kayu kelapa. Kelapa semua. Pak, kalau di Bali kan kayu kelapa itu malah milihnya dari Jawa. Kalau di sini milihnya dari mana, Pak? Kelapa di sini, Pak. Oh, kelapa di sini. Kelapa banyak. Bukan soal banyaknya, kualitasnya katanya di Bali itu milihnya malah dari daerah Banyuwangi, dari Oh begitu. Kalau di sini juga kualitasnya banyak. Orang-orang rumahnya orang-orang kan pakai kelapa semua, Pak. Di sini. Oh, orang-orang kayunya masih kayu kelapa ya? Kebanyakan. Usianya berapa tahun, Pak, kalau pohon kelapa yang sudah tua? Supaya untuk- bisa dipotong. Ha-ha. Bisa dipotong. Itu bisa sampai 20-an tahun bisa. Oh, 20 tahun masih muda, Pak. 20 bisa. Bisa kalau di daerah gunung itu sudah bisa. Oh iya, jadi sangat tergantung tanahnya ya. Kalau di pantai ini tidak bisa, Pak. Sudah sampai berapa puluh tahun juga kualitasnya tidak bagus. Kalau di pantai. Jadi meski kualitas pohon kelapa pun harus milih ya. Ya milih. Iya. Dan kalau kita beli juga, misalnya beli di pasar ya, itu kita kan harus milih kelapa yang benar-benar kuat itu kan kita akan tahu. Kelapa hijau, kelapa merah, kelapa Itu kuning. sama saja. Yang penting itu tua dan Pak bisa lihat di sini. Ini kayak begini nih, dia agak kehitam-hitaman, coklat kehitam-hitaman. Itu Pak, baru ini bagus. diserut atau hanya digergaji, Pak? gergaji.
Hanya digergaji Iya. ya, tidak diserut ya? Tidak. Di gergaji sensor itu, Heeh. itu tuh. Ini bikinan sendiri apa tukang, Pak? Saya buat sendiri, Buat sendiri? Iya. Semuanya buat sendiri? buatan sendiri, Pak. Bapak belajarnya dari mana dulu ya? Apa? Belajar sendiri saja. Oh. Lihat orang-orang buat, saya juga bisa buat. Oke. Jadi pokoknya yang paling penting berani nekat untuk berbuat. Berani nekat untuk berbuat. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Ya kemana lagi yang Bapak bisa lihat ini cottage-nya. Ini iya, penginapan satu-satunya itu ini, Pak. Yang kita sudah bisa pakai itu ini. Nanti Bapak bisa pakai di sini, Pak. iya iya Kalau iya. Pak kesini lagi bisa pakai itu. Ini saya sengaja saya biarkan seperti ini, Pak. Ya, Oh, iya. Saya tidak potong. tidak Kenapa? potong. Saya tidak potong ini daun yang turun-turun ini. Untuk uni Bukan, belum. belum. Untuk kalau misalnya kita jalan ini kan menghalangi. Heeh. Ibu itu biasanya potong, tapi saya biasanya tidak iya. mau. Kalau gitu mesti harus dipelihara ya, Pak ya. Ya, Harus dipelihara. ini kan masih kecil, Pak. Masih Iya. kecil, jadi harus lepas dulu. Oh, harus lepas Ah, dulu. jadi ini, Pak, ini cottage. Mhm. Cottage ini kan untuk penginapan yang ini. Jadi ini terasnya. Nanti ini ruangannya, tempat tidurnya di sini. Lalu di belakangnya ini apa kamar mandinya. Oh, jadi naiknya dari mana? Ini sebetulnya minta maaf, Pak. Ini sebetulnya di sini. Tapi ini saya buat seperti ini karena angin kencang sekali. Oh. Harusnya tangganya di situ, Pak. Jadi, Pak, untuk sementara Bapak bisa lewat di sini dulu. Wah, iya. Ya seperti ini. Jadi ini kamar, jadi teras, kamar mandi. Jadi menghadapnya ke laut dan ini harus itu terbuka. itu harus buka. Oh, harus itu harus buka. Ya, ini. Dan ini terbuka. tangganya. Ini kan sebetulnya kan bisa buka ke atas. Dan kursi-kursi kan di sini biar tamu-tamu kan bisa melihat Memandang sunsetnya. pandangan sunsetnya ya. Seperti ini. Oke. Ini kan sekitar 2 bulanan lalu ini. Ini saya buat seperti ini karena angin kencang sekali. Oh, iya iya iya. Tapi iya. nanti akan saya buka. Oke. Begitu, Pak. Oke, itu ceritanya. Ceritanya. Kembali lagi terima kasih Pak Lukas atas penjelasannya. Oke. Semoga semuanya meraih sukses besar.